Nah, di ulasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas satu topik yang jujur aja krusial banget buat masa depan anak-anak kita. Coba bayangin sebentar, kalau sekolah itu ibarat sebuah kendaraan besar yang lagi melaju bawa anak-anak kita ke masa depan, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya jadi mesin utamanya? Yuk, kita bongkar rahasia di balik suksesnya mutu pendidikan dan gimana semua elemen di dalamnya ini bekerja barengan. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh Anda pikirin sebentar. Apa sih faktor penentu utama yang bikin sebuah sekolah itu benar-benar efektif? Apakah gedung fasilitasnya yang megah, kurikulumnya yang paling baru, atau mungkin teknologi super canggih di setiap sudut kelas? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda mengangguk setuju. Dan ini dia jawabannya. Kinerja guru. Yes, kinerja gurulah yang jadi variabel rahasia tunggal paling berpengaruh. Inilah mesin utama kendaraan kita tadi. Tapi ingat, kinerja yang hebat ini nggak muncul tiba-tiba loh. Ibarat mesin bertenaga tinggi, dia dibangun dan ditopang sama 4 pilar kompetensi utama. Penasaran apa aja? Mari kita selami satu-satu pilar yang bikin mesin ini begitu bertenaga. Pilar pertama, dan mungkin yang paling sering kita dengar, adalah kompetensi pedagogi. Tapi poin pentingnya di sini ya, ini bukan cuma soal jago ngomong di depan kelas. Ya, kompetensi ini menuntut guru untuk benar-benar paham karakter unik setiap siswanya, bisa merancang rencana belajar yang sungguh efektif, dan jago mengevaluasi prosesnya. Kalau tanpa pilar pedagogik ini, mesin kita ibarat jalan tapi nggak punya peta arah yang jelas, pasti nyasar. Lanjut ke pilar kedua, kepribadian. Nah, ini menarik banget karena ngingetin kita kalau jadi pendidik itu butuh kematangan personal yang ekstra. Seorang guru itu harus tampil jujur, stabil secara emosional, bisa jadi teladan yang real, dan pastinya menjunjung tinggi kode etik. Etos kerja dan kedewasaan sikap inilah yang jadi pelumas krusial biar mesin pendidikan kita nggak gampang aus dan tetap jalan mulus. Sekarang pilar ketiga, yaitu sosial. Maksudnya gini, guru itu kan nggak hidup di dalam gelembung terisolasi sendirian di kelas kan? Kemampuan buat komunikasi yang asik, efektif, dan gampang adaptasi itu penting banget. Mereka harus bisa kolaborasi bareng rekan sesama guru, nyambung kalau ngobrol sama orang tua siswa, dan juga membaur sama masyarakat sekitar. Semuanya harus saling terkoneksi. Dan yang melengkapi keempat pilar tadi adalah kompetensi profesional. Disinilah letak penguasaan materi pelajaran secara mendalam. Tapi di zaman sekarang, jago materi aja nggak cukup. Guru yang profesional juga dituntut buat melek teknologi, mahir manfaatin TIK buat ngajar, dan nggak pernah capek buat terus refleksi dan ngembangin diri. Intinya, harus terus upgrade. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita ngukur kekuatan 4 pilar yang agak abstrak tadi di dunia nyata? Nah, kita pakai kerangka yang namanya penilaian kinerja guru atau PKG. Alurnya tuh terstruktur banget, mulai dari perencanaan, kayak bikin RPP, terus pelaksanaan yang ngelihat gimana pengelolaan di kelas, lanjut ke penilaian hasil belajar, sampai ke pengembangan profesi lewat publikasi ilmiah. Ini tuh kayak alat diagnostik buat mastiin mesin kita bekerja secara maksimal. Coba kita zoom out sebentar ke kendaraan kita secara keseluruhan, alias ekosistem sekolah. Ada 3 indikator sukses nih. Pertama, input, di mana kompetensi guru dan sarana jadi modal awalnya. Kedua, proses. Bayangin aja kegiatan belajar yang super aktif plus ada supervisi. Dan ketiganya bermuara di output, kayak tingkat kelulusan maksimal dan prestasi yang meroket. Kalau mesin gurunya prima, otomatis proses dan outputnya bakal ngikutin dan bikin bangga. Jadi, kalau ada satu hal yang mau Anda ingat dari pembahasan kita, ingatlah fakta ini. Kinerja guru adalah variabel tunggal terpenting dalam menentukan hasil belajar siswa. Ini bukan sekedar kata-kata manis ya, data dan penelitian membuktikannya. Sekolah yang beneran efektif itu secara harfiah lahir dan tumbuh dari sebuah ekosistem yang konsisten mensupport para gurunya buat ngasih performa terbaik mereka. Tapi kan, mesin yang canggih sekalipun tetap butuh maintenance atau perawatan, betul? Gimana dong cara ningkatin kinerjanya? Langkah nyatanya bisa lewat supervisi akademik yang rutin dan ngebangun, fasilitasi pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, aktifin komunitas belajar kayak KKG atau MGMP, dan kasih sistem reward yang jelas. Pesan utamanya adalah guru yang hebat itu dibentuk dan difasilitasi, bukan cuma sekedar dilahirkan. Nah, sampai juga kita di akhir ulasan ini. Dan saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Apakah sekolah Anda sudah membangun ekosistem yang tepat buat para gurunya? Apakah support system untuk pilar pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional mereka udah beneran jalan?
Yuk luangin waktu sejenak buat mengevaluasi ini di institusi Anda, karena masa depan anak-anak kita benar-benar bergantung sama kehebatan mesin penggerak tersebut. Makasih banyak udah dengerin ulasan yang padat ini, dan sampai jumpa di bedah informasi seru berikutnya.